Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Putri, NIM A1A2181028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Meningkatkan Minat Siswa Kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Sungai Penuh dalam Pembelajaran Sejarah melalui model pembelajaran Discovery Learning. Bab 1 latar belakang. Permasalahan pembelajaran sejarah yang saya lihat, yang pertama ada metode pembelajaran yang cenderung membosankan, rendahnya minat siswa, hanya berpatokan pada buku teks, dan media pembelajaran yang kurang memadai. Untuk solusi yang saya ambil dalam proposal ini, yakni menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang peneliti ambil, yakni apakah dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah. Dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa akan sejarah sehingga siswa memperoleh minat sejarah yang lebih baik dan optimal. Bagi guru, diharapkan memberikan masukan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, serta dapat meningkatkan keahlian guru menggunakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Deskripsi minat. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris interest yang berarti kesukaan, perhatian, dan keinginan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Menurut Nyanyu 2014, menyatakan bahwa adanya minat terhadap objek sesuatu yang dipelajari akan mendorong orang untuk mempelajari sesuatu dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Faktor yang mempengaruhi minat. Faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat bersifat pribadi atau individu. Terdapat perbedaan antara minat seseorang dengan orang lain. Yang kedua, minat menimbulkan efek diskriminatif. Yang ketiga, erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh motivasi. Dan yang keempat, minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode. Cara mengukur minat. Menurut Super dan Crites yang dikutip oleh John Killis 2003, mengemukakan ada 4 cara untuk menjaring minat dari subjek, yaitu yang pertama melalui pernyataan senang atau tidak senang pada aktivitas, yang kedua melalui pengamatan langsung pada kegiatan, mana yang paling sering dilakukan, dan yang ketiga melalui pelaksanaan tes objektif, coretan atau gambar yang dibuat, yang keempat, dengan menggunakan tes bidang minat yang telah dipersiapkan secara buku. Dan selanjutnya, deskripsi Discovery Learning. Menurut Slameto 2015, menyatakan bahwa dalam model Discovery Learning, tidak semua yang dipelajari harus dipresentasikan dalam bentuk keseluruhan dan final. Beberapa bagian harus dicari, diidentifikasi sendiri oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut San dalam Rustiah 2012 menyatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana siswa mampu memadukan suatu konsep maupun prinsip. Proses mental tersebut diantaranya mencakup kegiatan mengamati, mencerna, mengerti, mengelompokkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Kelebihan Discovery Learning. Kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran menurut Kemendikbud 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang ketiga, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keempat, model ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan
bekerja sama dengan yang lainnya. Dan yang kelima, berpusat pada peserta didik dan pendidik berperan sebagai fasilitator dalam proses diskusi, agar peserta didik dapat mengeluarkan gagasan-gagasannya. Untuk kekurangan discovery learning, yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi peserta didik yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Dan yang kedua, model ini kurang efisiensi untuk proses pembelajaran dengan jumlah peserta didik yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu peserta didik untuk menemukan teori atau memecahkan masalah lainnya. Studi relevan yang peneliti ambil, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati 2017 yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Pola Spasial Geografi pada siswa kelas 12 IPS 1 SMA Tasmida Amabarawa tahun pelajaran 2015-2016. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lulu Masruroh 2018 dengan judul Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Dan yang ketiga, hasil penelitian Eskandari 2016 tentang prestasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk kerangka berpikir, peneliti melakukan 3 siklus, yakni siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Untuk hipotesis tindakan, berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dari itu hipotesis tindakan ini ialah dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Bab 3 Metode Penelitian. Subjek dan Objek. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Sungai Penuh, dan objek penelitian adalah berupa variabel yang diselidiki dalam rangka memecahkan masalah meliputi minat siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Waktu dan tempat. Untuk waktu dilakukan pada bulan Maret dan tempat penelitiannya dilakukan pada SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian dengan dilakukannya 4 tahapan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, observing atau pengamatan. Yang ketiga, acting atau tindakan. Dan yang keempat, reflecting atau refleksi. Untuk teknik analisis data, menggunakan teknik presentasi untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses dan perkembangan minat belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menggunakan rumus NP sama dengan R kali 100% per SM. Untuk kriteria keberhasilan, yang menjadi kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika nilai rata variabel yang diukur oleh lembar pengamatan minat dan kuesioner minat mencapai kualitas minimal 60%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.